guys, welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. Kali ini aku bakal ngebahas tentang tips ampuh semangat belajar. Nah, sebelum lanjut ke video nih, aku pengen tahu nih tips apa yang menurut kamu itu ampuh bagi kamu untuk menambahkan mood dan membuat kamu itu jadi semangat belajar. Bisa komen di bawah ya, supaya kita tuh bisa sharing bareng dan aku jadi tahu kan kamu semangat belajar karena apa. Ya udah, tanpa lama-lama lagi langsung aja ke videonya. Yang pertama adalah lakukan saja selama 10 menit. Ini tuh trik psikologi yang menurut aku berguna banget buat kita yang lagi males atau lagi gak produktif, kehilangan semangat untuk belajar. Ini tuh 10 menit itu membuat otak kita tuh ditrik supaya kita tuh antusias atau semangat mengerjakan suatu tugas atau suatu hal. Jadi ini tuh benar-benar membuat kita tuh kayak tidak ingin melepaskan produktivitas kita pada suatu hal. Pokoknya lakukan selama 10 menit hingga kamu tuh akan terasa lebih produktif dan malas semangat mengerjakan tugas itu. Wajib dicoba banget nih. Yang kedua adalah lakukan dari yang paling mudah. Jadi maksudnya apa sih? Kita melakukan tugas yang paling mudah atau kerjaan atau pelajaran yang paling mudah terlebih dahulu, sehingga itu tuh dapat menaikkan rasa percaya diri kita. Karena kan kita menganggap diri kita tuh, oh aku bisa mengerjakan ini, aku bisa mempelajari ini. Itu dapat membangkitkan percaya diri kita untuk mempelajari materi yang lain atau mengerjakan tugas yang lain. Jadi lakukan dari yang paling mudah itu sangat penting banget, dan kamu bisa melakukan ini dengan cara skala prioritas. Skala prioritas tuh emang bagus banget untuk memanage apa yang kita bisa, mana yang kita nggak bisa, mana yang perlu dipelajari, dan dapat dibentuk seperti kotak-kotak yang biasa aku ada di video, seperti di video tips sukses ujian. Dan ini emang works banget dan kamu harus coba untuk dalam kehidupan kamu sehari-hari, khususnya dalam belajar. Nah, yang ketiga adalah gunakan aplikasi belajar, yaitu yang pertama ada Quizzes. Nah, poin plus dengan dari aplikasi ini adalah aplikasi yang praktis karena memungkinkan kita untuk mengerjakan soal pilihan ganda dengan cara seperti bermain game. Ada skor, ada poinnya, dan pokoknya bagus banget. Tapi sayangnya di aplikasi ini kekurangan itu nggak ada pembahasan soalnya, jadi kita nggak tahu kenapa salahnya itu alasannya karena apa dan pembenarannya seperti apa. Nah, itu salah satu kekurangannya, tapi menurut aku overall aplikasi Quizzes ini bagus banget untuk yang kamu ingin belajar. Yang kedua ada aplikasi Colearn. Nah, aplikasi Colearn ini adalah yang memungkinkan kamu untuk mempelajari materi matematika, fisika, dan kimia. Di sini ada online class, terus ada latihan soal, dan di sini kamu juga bisa bertanya soal yang menurut kamu sulit dan ada pembahasannya dalam sebuah video. Nih misalnya aku pakai latihan soal yang menurut aku matematika itu yang susah. Nah, ini ada, terus aku crop aja, terus aku find video yang menjelaskan pembahasan tentang soal yang menurut aku sulit. Yang ketiga ada aplikasi yang untuk memantau nilai kita di sekolah, ada namanya Grade Tracker Pro. Jadi ini ada untuk mengetrack dan juga nanti tuh bakal ada rata-rata nilai kita semester itu. Jadi bagus banget untuk kita tuh mengetahui kita salahnya di mana dan kita harus memperbaiki apa, dilihat dari nilai yang paling rendah dari pelajaran yang telah ada nilainya. Pokoknya ini bagus banget aplikasinya untuk mengetrack nilai kita. Walaupun aplikasi ini kadang agak rumit, tapi gak apa-apa kok, tinggal dicoba-coba aja. Yang keempat adalah perindah catatan-catatan kamu. Sebenarnya nggak usah indah, nggak usah estetik atau apapun. Sebenarnya udah rapi aja udah cukup banget untuk menambah mood kita untuk belajar, karena tulisannya rapi itu jadi enak dibaca. Coba bayangin deh kalau misalnya tulisan kita itu berantakan banget dan tulisannya itu nggak enak dilihat, itu jujur aku malas belajar kalau kayak gitu. Jadi aku kadang suka nulis ulang, atau lebih baik aku baca di buku aja, dan kalau di buku kan nggak enak ya, belum kerangkum gitu. Jadi aku udah yakinin diri aku supaya kalau misalnya buat catatan, please kalau misalnya nggak estetik, seenggaknya rapi. Jadi menurut aku ini wajib banget buat kamu cobain untuk supaya nambah mood kamu ketika ingin belajar atau review pelajaran dan sebagainya. Kalau misalnya kamu ingin catatan kamu estetik, kamu bisa juga lo melakukannya di handphone atau di laptop atau di mana. Aku udah membuat tutorialnya buat kamu yang ingin membuat catatan estetik. Jadi kamu nggak perlu ribet-ribet beli stabilo atau ballpoint yang warna-warni. Kamu tinggal bikin di Android atau di handphone, dan terus kamu print aja hasilnya di buku catatan kamu. Bisa klik pojok kanan atas ya.
kelima adalah tahu kapan otak kamu tuh memaksimalkan untuk mengerjakan suatu hal tertentu. Nah, ini aku dapat dari akun Instagram Positive Person dan aku kredit ke dia dan thank you so much buat ngasih rekomendasi waktu-waktu yang terbaik untuk otak kita untuk melakukan suatu hal. Nah, ini dari jam 7 sampai jam 9 itu waktunya kita tuh fokus memperhatikan pelajaran. Nah, terus jam 9 sampai jam 10 itu waktu kita untuk memikirkan ide kreatif. Kalau misalnya kamu sedang ada tugas untuk menggambar atau misalnya ada tugas kelompok untuk melakukan hal yang kreatif seperti prakarya dan sebagainya, ini waktu terbaik banget. Terus jam 11 sampai jam 2 siang itu waktu yang terbaik untuk kamu mempelajari materi baru yang kamu ingin pelajari. Terus barulah jam 2 sampai jam 3 itu kita latihan soal yang ringan-ringan, bisa dari pilihan ganda dari buku atau misalnya dari internet juga banyak latihan-latihan soal atau dari quizzes dan sebagainya. Terus jam 3 sampai jam 6 sore itu waktu yang kamu bisa belajar berkelompok atau berdiskusi dengan teman-teman kamu bisa lewat Google Meet atau misalnya kamu lewat chat aja atau bagaimana. Itu waktu terbaik banget untuk belajar berkelompok, saling berdiskusi, tukar-tukar informasi dan sebagainya. Nah, baru nih jam 6 sampai jam 20 itu waktu yang terbaik untuk kamu mengerjakan tugas atau mereview ulang pelajaran yang kamu telah pelajari pada hari itu. Dan barulah jam 20 sampai jam 10 malam itu waktu terbaik kamu untuk melakukan hal yang kamu sukai. Kamu boleh mendengarkan musik atau apapun, pokoknya kita tuh nggak boleh belajar terus loh, itu otak kita juga ada batasnya, kita harus tahu kapan istirahat dan sebagainya. Barulah jam 10 ke atas atau kurang dari jam 10 itu kamu tidur. Jangan tidur terlalu malam, dan emang itu benar sih, jangan sampai tidur tuh lebih dari jam 11, itu tuh bisa gak baik untuk tubuh kita. Well, that's all guys, tips-tips yang untuk menambahkan semangat belajar versi aku. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk share video ini ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu juga bisa semangat belajarnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini supaya channel ini tetap berkembang. See you in the next video, dadah!